hari ini yang membicarakan tentang inquiry. Sehat? Atau ada yang tidak sehat? Atau sakit? Atau berhalangan hadir? Sepertinya sehat selalu ya. Semoga kita semua sehat selalu. Semoga wabah ini juga cepat berlalu. Dan semoga apa yang kalian inginkan tercapai. Semoga kuliahnya sampai selesai ya, teman-teman semua. Oke, ini sudah 35, berarti ada 20 lagi ya yang belum gabung. Oke, hari ini presentasi tentang inquiry. Ini inquiry-nya inquiry secara umum. Nanti inquiry itu ada dibedakan lagi. Ada inquiry terbimbing, ada inquiry bebas, dan ada inquiry gabungan. Seperti itu. Oke, nanti yang akan presentasi kelompok 5, berarti minggu depan itu kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Betul? Kelompok 4 tentang cooperative learning ya? Kelompok 2, Ibu. Oh, kelompok 2. Oke, kelompok 2 berarti yang cooperative learning ya? Istiqomah. Oke, Ibu. Oke. Hari ini yang presentasi ada Aziza, Kalita ya, dan teman-temannya. Monggo disiapkan untuk presentasinya. Kemarin itu sudah berbicara tentang problem based learning ya. Mungkin kalau ada yang belum paham materi-materi sebelumnya, hari ini Bu Nisa kasih refleksi untuk kalian di akhir pembelajaran. Nanti silakan kalian mengisi refleksi itu buat jadi bahan evaluasi Bu Nisa, buat jadi bahan evaluasi pembelajaran perkuliahan ini, seperti itu ya. Nanti silakan mengisi, Bu Nisa kasih linknya untuk mengisi refleksinya, seperti itu. Oke, hari ini moderatornya siapa, Aziza? Saya, Bu. Oke, Aziza, monggo disilahkan untuk presentasi kelompok 5 tentang inquiry. Jangan lupa teman-teman semua yang ingin bertanya, monggo disilahkan untuk bertanya. Dan kelompok 5 juga disiapkan notulensinya. Oke, seperti itu. Monggo Aziza untuk dimulai presentasinya. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Khairunisa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran kimia serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Aziza Miftahur Rohmah sebagai moderator dalam memandu presentasi pada pagi hari ini dengan judul model pembelajaran inquiry. Next. Dengan anggota kelompok 1 Aziza Miftahur Rohmah, 2 Sulistianingsih, 3 Eni Listiowati, 4 Talita Emilia, 5 Anggun Lintang Puspita, 6 Fadila Uslifatil Masna, 7 Cindy Nadia Puspareni, 8 Setri Sunurofifa, 9 Faiz Novita Isti Amalia, 10 Asabi Kunal Awal,
Dan yang terakhir, Ardia Pramesti. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Sulis. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menemukan pengetahuan atau pemahaman untuk menyelidiki yang diawali dengan kegiatan merumuskan masalah, mengembangkan hipotesis, mengumpulkan bukti, menguji hipotesis, menarik kesimpulan sementara, dan menguji kesimpulan sementara tersebut sampai pada kesimpulan yang diyakini kebenarannya. Pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Siswa berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu sendiri. Guru berperan membimbing dan bertindak membawa perubahan, fasilitator, motivator bagi siswa. Jadi, pembelajaran dengan inquiry menuntut siswa untuk menemukan sendiri atas pemecahan suatu masalah berdasarkan data-data yang nyata hasil dari observasi atau pengamatannya. Siswa harus memproses informasi secara mental untuk memahami makna dan secara aktif terlibat dalam pembelajaran. Pembelajaran model inquiry mewujudkan learning by doing dan sejalan dengan teori konstruktivisme. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Eni Ristiawati. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari model pembelajaran ini. Dikutip dari National Science Education Standard pada tahun 2000, menyatakan bahwa terdapat 5 esensial dari inquiry. Yang pertama yaitu siswa tertarik pada pertanyaan-pertanyaan yang berorientasi ilmiah. Pertanyaan-pertanyaan berorientasi ilmiah itu berpusat pada objek, organisme, dan peristiwa-peristiwa di alam. Guru memiliki peran penting dalam membimbing identifikasi pertanyaan, khususnya ketika pertanyaan tersebut berasal dari para siswa. Inquiry yang berhasil berawal dari pertanyaan-pertanyaan bermakna dan relevan bagi para siswa, namun dapat dijawab juga melalui pengamatan dan pengetahuan ilmiah yang diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang kedua yaitu siswa memberikan prioritas terhadap pembuktian yang membuat mereka mengembangkan dan mengevaluasi penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berorientasi ilmiah. Akurasi dari kumpulan bukti diverifikasi dalam mengajak pengumpulan, mengulang atau mengumpulkan data-data yang berbeda yang berkaitan dengan fenomena yang sama. Bukti adalah sumber dari pertanyaan dan penyelidikan lebih lanjut. Para siswa menggunakan bukti untuk mengembangkan penjelasan terhadap fenomena ilmiah di dalam kelas sendiri. Yang ketiga yaitu siswa menyusun penjelasan dari bukti terhadap pertanyaan-pertanyaan berorientasi ilmiah. Penjelasan ilmiah harus konsisten dengan bukti dari percobaan dan pengamatan data alam. Penjelasan yang cara untuk mempelajari tentang apa yang belum dikenal dan menghubungkan hasil pengamatan dengan yang sudah lebih diketahui terlebih dahulu. Bagi para siswa, hal ini berarti membangun ide baru di atas pemahaman siswa yang sekarang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Alisa. Selanjutnya, nomor 4, yaitu siswa mengevaluasi penjelasannya berdasarkan penjelasan-penjelasan alternatif, khususnya yang merefleksikan pemahaman ilmiah. Penjelasan-penjelasan alternatif mungkin ditinjau ulang setelah para siswa berdiskusi, membandingkan hasil atau mengecek hasil mereka dengan yang diajukan oleh guru atau pemateri. Yang kelima, yaitu siswa berkomunikasi dan menilai penjelasan yang mereka ajukan. Mengkomunikasikan penjelasan dengan meminta siswa untuk berbagi pertanyaan akan membuka kesempatan pada siswa lain untuk bertanya, memeriksa bukti, dan menyarankan beberapa penjelasan alternatif dan pengamatan yang sama. Berbagai penjelasan dapat memecahkan kontradiksi dan memantapkan sebuah argumen berdasarkan empirik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Lintang. Selanjutnya, jenis-jenis model pembelajaran inquiry. Yang pertama, inquiry terbimbing atau guided inquiry.
Inquiry terbimbing berorientasi pada aktivitas kelas yang berpusat pada siswa dan memungkinkan siswa belajar memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tidak hanya menjadikan guru sebagai sumber belajar. Siswa secara aktif akan terlibat dalam proses mentalnya melalui kegiatan pengamatan, pengukuran, dan pengumpulan data untuk menarik sesuatu kesimpulan. Dalam pembelajaran inquiry terbimbing, siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, yaitu melalui dari perencanaan, pelaksanaan, sampai proses evaluasi. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis inquiry akan memacu keingintahuan siswa dalam menemukan hal-hal yang ingin diketahui siswa. Next. Yang kedua, inquiry bebas atau free inquiry. Siswa melakukan sendiri penelitian seperti seorang ilmuwan pada inquiry bebas. Siswa harus dapat mengidentifikasi dan merumuskan masalah berbagai topik permasalahan yang hendak diselidiki pada pelajaran. Metode yang digunakan adalah inquiry role approach yang melibatkan siswa dalam kelompok tertentu. Setiap anggota kelompok memiliki tugas misalnya sebagai koordinator kelompok, pembimbing teknis, pencatatan data, dan pengevaluasian proses. Yang ketiga ada inquiry bebas yang dimodifikasi atau modified free inquiry. Guru memberikan permasalahan dan kemudian siswa diminta memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur yang pembelajaran berbasis inquiry. Untuk itu, guru dituntut harus mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dengan tepat. Setiap siswa memerlukan bekal pengetahuan dan kecakapan agar dapat hidup di masyarakat, dan bekal ini diharapkan diperoleh melalui pengalaman belajar di sekolah. Oleh sebab itu, pengalaman belajar di sekolah sedapat mungkin memberikan bekal siswa dalam mencapai kecakapan untuk berkarya. Kecakapan ini disebut dengan kecakapan hidup yang cakupannya lebih luas dibanding hanya sekedar keterampilan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Matsna. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tahapan atau langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi. Pada tahap ini, guru melakukan langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. Hal yang dilakukan dalam tahap orientasi ini adalah yang pertama, menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini dijelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan setiap langkah, mulai dari langkah merumuskan masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar siswa. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk memecahkan teka-teki itu. Teka-teki dalam rumusan masalah tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam pembelajaran inquiry. Oleh karena itu, melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Terima kasih. Tahapan yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak atau berhipotesis pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Tahapan yang keempat yaitu mengumpulkan data.
Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Setri. Baik, terima kasih. Tahap yang kelima yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Pembelajaran dengan pendekatan inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa. Sehingga dalam proses pembelajaran ini, siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Siswa benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Peranan guru dalam pembelajaran dengan pendekatan inquiry adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Faiz. Baik, terima kasih. Sintaks model pembelajaran inquiry. Terdapat 7 tahap. Tahap pertama yaitu identifikasi masalah dan melakukan pengamatan. Aktivitas guru. Guru menyajikan kejadian-kejadian atau fenomena dan siswa melakukan pengamatan yang memungkinkan siswa menemukan masalah. Tahap yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan. Yaitu guru membimbing siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan kajian dan fenomena yang disajikan. Tahap ketiga yaitu merencanakan penyelidikan. Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kecil heterogen, membimbing siswa untuk merencanakan penyelidikan, membantu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, dan menyusun prosedur kerja yang tepat. Tahap keempat yaitu mengumpulkan data atau informasi dan melaksanakan penyelidikan. Guru membimbing siswa melaksanakan penyelidikan dan memfasilitasi pengumpulan data. Tahap yang kelima yaitu menganalisis data, yaitu guru membantu siswa menganalisis data dengan berdiskusi dalam kelompoknya. Tahap keenam, membuat kesimpulan, yaitu guru membantu siswa dalam membuat kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan penyelidikan. Tahap yang ketujuh, mengkomunikasikan hasil. Guru membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Asa. Baik, terima kasih. Dampak model pembelajaran inquiry. Pembelajaran akan berhasil secara optimal apabila ada penguatan proses pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan serta bermakna bagi siswa. Kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center dan guru hanya sebagai fasilitator saja. Oleh karena itu, kurikulum 2013 memerlukan model pembelajaran yang selaras, yaitu melibatkan siswa untuk aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Model pembelajaran inquiry ini salah satu model pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, karena pembelajarannya didasarkan atas kerjasama kelompok, sehingga masing-masing individu dalam kelompok memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ardia. Baik, terima kasih. Kelebihan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, siswa dapat mengembangkan keterampilan bahasa, membaca, dan keterampilan sosial. Yang kedua, siswa dapat membangun pemahaman sendiri. Yang ketiga, siswa mendapat kebebasan dalam melakukan penelitian. Dan yang terakhir,
Siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan mengembangkan strategi belajar untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kekurangan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, proses pembelajaran membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, siswa yang aktif mungkin tetap tidak paham atau mengenali konsep dasar, aturan dan prinsip, serta siswa yang sering kesulitan untuk membuat pendapat, membuat hipotesis, membuat rancangan percobaan, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, inquiry terbimbing, quid inquiry sering bergantung pada kemampuan matematika siswa, kemampuan bahasa siswa, keterampilan belajar mandiri, dan self-management inovasi model pembelajaran sesuai kurikulum 13. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Dari kelompok 5 membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau di kolom chat. Izin bertanya, Mbak. Ya, dipersilahkan. Ini kan model pembelajaran inquiry. Nah, perbedaan secara spesifik antara pembelajaran inquiry dengan PPL itu apa ya? Soalnya dari pengertian yang tadi sampaikan tuh kayak sama aja gitu. Apa namanya? Memecahkan masalah yang berpusat kepada siswa, sedangkan guru sebagai fasilitator. Itu apa ya perbedaan spesifiknya antara PPL dan inquiry? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di kolom chat juga sudah ada, jadi izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vira Widiawati. Jadi kan belajar dan pembelajaran itu kan dua hal yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan edukatif. Nah, belajar dan pembelajaran dapat dikatakan sebuah bentuk edukasi yang menjadikan adanya suatu interaksi antara guru dengan siswa. Jadi, bagaimana upaya yang harus kita lakukan biar siswanya itu bisa berpikir kritis dengan tidak hanya bilang setuju saja gitu, dengan cara guru itu dapat memberikan topik atau isu yang dimunculkan dalam suatu pembelajaran, sehingga dapat melatih siswa untuk bisa berpikir secara objektif. Contohnya, siswa diberikan materi tentang teori asam basa, terus kemudian siswa mengidentifikasi faktor atau pengertian apa tentang teori asam basa tersebut. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri kepada siswa. Guru harus melakukan pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut itu mau bertanya sehingga kondisi pembelajarannya menjadi interaktif. Begitu Mbak Vira, apakah bisa ditambah? Saya izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Zaki. Perbedaan spesifik antara model pembelajaran PBL dengan inquiry. Model pembelajaran PBL diharapkan memberikan kesempatan pada siswa untuk meningkatkan keterampilan kerja ilmiahnya. Sedangkan pada model pembelajaran inquiry ini didasarkan pada observasi dan studi ilmiah. Sedangkan pada tahapannya juga terdapat perbedaan. Pada PBL yang pertama itu tahapannya orientasi anak didik kepada masalah, sedangkan inquiry itu menyajikan masalah awal. Yang kedua, PBL tahap keduanya itu mengorganisasikan anak didik untuk belajar. Kemudian yang inquiry merumuskan hipotesis. Yang ketiga, perbedaannya yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok untuk PBL, sedangkan inquiry merancang percobaan. Kemudian yang keempat, pada PBL mengembangkan dan menyajikan hasil karya, sedangkan inquiry melaksanakan percobaan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pada PBL menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Sedangkan pada inquiry menganalisis data percobaan dan menarik kesimpulan. Begitu, apakah menjawab pertanyaan dari Zaki? Banyak menjawab. Berarti perbedaan PBL sama inquiry sendiri itu kayak PBL tuh masih di bawahnya inquiry gitu ya. Soalnya tadi kan beberapa penjelasan dari Mbak kan, kalau PBL tuh kayak di bawahnya inquiry gitu. Nah, oke Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Maaf, tadi Felis bisa diulang jawaban dari kelompok Felis tadi atas pertanyaan Zaki. Baik, Ibu. Untuk perbedaannya itu pada PBL tujuannya itu diharapkan memberikan kesempatan pada siswa untuk meningkatkan keterampilan kerja ilmiah. Sedangkan pada model pembelajaran inquiry itu model pembelajarnya bertujuan untuk meningkatkan observasi dan studi ilmiah. Serta dalam tahapan pembelajarannya juga berbeda, Ibu. Ya, oke, terima kasih. Mohon izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Yulfa, cara untuk meningkatkan atau memotivasi siswa agar aktif belajar mandiri itu, kalau menurut kelompok kami bisa dengan memberikan keleluasaan pada siswa untuk memilih. Maksudnya di sini misalnya bacaannya atau bukunya itu dibiarkan siswa untuk memilih untuk belajar buku yang mana yang lebih nyaman untuk belajar, maka siswa pun akan lebih bertanggung jawab dalam menjalani proses pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, dengan memberikan tujuan atau standar yang jelas. Maksudnya di sini untuk pembelajarannya itu siswa tidak bingung gitu loh kalau sudah ada standar dan tujuannya.
Nah, nanti informasi yang memadai dari guru tersebut bisa menjadi acuan siswa dalam memilih sumber belajar nanti yang nanti akan mereka gunakan untuk belajar mandiri. Mereka dapat menentukan kenapa satu sumber itu lebih baik dari yang lain karena standar dan tujuannya dari guru sudah diberikan dengan jelas seperti itu. Lalu guru juga harus memahami bahwa setiap siswa itu berbeda. Jadi pendekatan-pendekatan antar siswa satu dengan yang lain itu tentu saja berbeda. Nah, jadi jangan ibaratnya tugas seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana kriteria penilaian tugas ataupun pilihan-pilihan lain itu dapat didiskusikan bersama antara guru dan siswa tersebut. Mungkin seperti itu. Apakah Mbak Yulfa sudah jelas atau perlu tambahan lagi? Sudah, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nadia Ida, yaitu apakah dalam pembelajaran inquiry ini cocok dengan semua mata pelajaran atau hanya beberapa mata pelajaran? Jika cocok dengan mata pelajaran tertentu, maka pelajaran apa saja? Ya, jadi menurut saya itu dilihat ya dari berdasarkan penelitian orang itu kan kalau model pembelajaran inquiry ini cocok untuk semua mata pelajaran karena pendekatan inquiry ini tepat pada proses pembelajaran yang nantinya itu bisa menumbuhkan nilai karakter siswa serta menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengomunikasikan sebagai aspek penting kecakapan hidup, life skill. Begitu Mbak. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Mbak Salsabila. Mengapa dikatakan bahwa siswa aktif belum tentu memahami konsep materinya, yaitu karena dalam pembelajaran inquiry ini juga melibatkan pembelajaran secara berkelompok. Jadi meskipun siswa dalam bekerja kelompok tersebut dapat aktif, kemungkinan siswa tersebut belum paham akan materi tersebut. Misalnya dalam mencari jawaban hipotesis, siswa kurang bisa memahami, atau dalam kelompok tersebut siswa tersebut kurang aktif, sehingga dalam menyampaikan hasil dari penelitian, siswa menjadi kurang paham, sehingga dalam penyampaian hasil dari penelitian tersebut, siswa lebih banyak bertanya kepada guru. Begitu, Mbak. Izin menambahkan ya, untuk pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana cara mengetahui bahwa siswa telah memahami konsep? Yang pertama, guru itu bisa melakukan berbagai cara. Yang pertama, penafsirkan, yaitu mengukur pemahaman siswa terhadap pembelajaran, yakni melalui cara penafsiran. Penafsiran terjadi saat seseorang siswa dapat mengubah suatu bentuk informasi pada bentuk informasi yang lain. Lalu yang kedua bisa dengan memberikan contoh. Mencontohkan atau mengilustrasikan dapat dilakukan seorang siswa dapat dikatakan paham
saat dia dapat memberikan contoh dari suatu konsep atau prinsip yang bersifat umum. Lalu bisa juga dengan cara meringkas. Meringkas merupakan kegiatan membuat suatu pertanyaan yang mewakili seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari sebuah tulisan. Mungkin seperti itu. Apakah bisa diterima? Baik, pertanyaan di kolom chat sudah terjawab. Oh, ini ada pertanyaan lagi.
Mohon izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Latifah Tunisa. Tadi bertanyanya, bagaimana jika siswa yang pasif memiliki kemungkinan pemahaman materi yang bagus daripada yang mayoritas aktif gitu ya. Nah, apakah pendekatan inquiry pada siswa pasif seperti itu selamanya berlaku? Itu maksudnya gimana ya, Mbak? Mohon dijelaskan, boleh dijelaskan kembali itu maksudnya seperti itu selamanya berlaku itu gimana ya, Mbak? Mohon izin menjawab lagi untuk pertanyaan Mbak Latifah Tunisa. Mungkin nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. Mungkin kalau intinya, inquiry itu bisa atau tidak dipakai di siswa yang pasif, seperti itu, maka jawabannya ya bisa-bisa saja. Akan tetapi nanti hasil ataupun tujuan dari model pembelajaran ini itu kurang tersampaikan dengan baik atau kurang berhasil seperti itu. Karena ini kan kita ibaratnya ibaratnya lebih mendahulukan kerja kelompok seperti itu kan, atau pembelajaran kelompok. Nah, tapi bisa atau tidak untuk siswa yang pasif ya bisa-bisa saja, asalkan nanti ada siswa-siswa yang aktif yang nantinya akan ibaratnya membantu si siswa pasif itu untuk menjadi lebih aktif, karena kan seperti itu tujuannya. Nah, untuk yang misalkan siswa itu pendiam namun memiliki kecerdasan yang baik, itu bagaimana? Ya nanti akan bisa membantu pemahaman dari si siswa yang aktif namun kecerdasannya bisa dibilang di bawahnya yang pasif seperti itu, Mbak. Jadi saling membantu gitu loh. Tapi untuk bisa atau tidak diterapkan pada siswa yang pasif ya bisa-bisa saja, hanya saja nanti tujuan dari model pembelajarannya kan kurang terlaksana dengan baik jika siswanya pasif semua seperti itu. Mungkin apakah sudah jelas atau masih kurang jelas, Mbak Latifah Tunisa? Baik, terima kasih kembali, Mbak. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dari kelompok 5. Kami akhiri, sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 5 yang telah mempresentasikan tentang model pembelajaran inquiry ya. Nah,
Di sini tadi banyak sekali pertanyaan yang menarik untuk dibahas di model pembelajaran inquiry. Tadi yang mulai dari awal dulu, bisa bahas yang dari pertanyaannya Zaki. Model pembelajaran inquiry itu apa sih bedanya dengan model pembelajaran PBL? Nah, model pembelajaran inquiry dengan PBL, kalau PBL itu berbasis masalah. Jadi, di awal itu ada pemberian masalah dulu. Pemberian masalahnya itu apa? Pemberian masalah apapun yang berhubungan tentang yang akan dibahas materinya gitu. Namun kalau inquiry itu biasanya kebanyakan yang menggunakan model pembelajaran inquiry itu berbasis praktikum, begitu Zaki. Jadi berbasis eksperimen, karena di sini dari sintaknya pun berbeda ya. Walaupun di awal itu pada saat PBL itu pemberian masalah, lalu yang kedua mereka juga memecahkan masalah tersebut, mencari dari sumber-sumbernya sendiri, sama juga guru sebagai fasilitator. Nah, di inquiry juga sama, guru sebagai fasilitator. Namun biasanya itu kalau di inquiry itu mayoritas berbasis eksperimen atau praktikum gitu. Jadi mereka itu nanti pada saat di awal itu akan membuat hipotesis, membuat rancangannya sendiri. Tapi biasanya ada juga yang guru itu membuat praktikumnya, lalu nanti siswa dikasih LKPD. LKPD-nya itu ya tentang sintaknya dari inquiry-nya itu. Seperti itu, Zaki. Nah, ini juga pertanyaannya nyambung dengan tadi pertanyaan siapa yang apakah bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Kalau mata pelajaran itu kan ada matematika, ada fisika, ada biologi, seperti itu ya. Nah, itu nanti ya sekiranya ada eksperimennya, itu cocok dengan model inquiry. Nah, kalian juga bisa mencari artikel-artikel tentang model pembelajaran inquiry atau pengaruhnya atau penerapannya model pembelajaran inquiry dengan PBL. Nah, kalian baca, lalu kalian bisa kerjakan. Nah, nanti dari situ biasanya materi yang dipakai untuk model inquiry atau PBL itu biasanya walaupun sama, tapi di inquiry itu biasanya ada eksperimennya atau ada praktikumnya. Kalau PBL ya biasanya cuma masalah aja gitu, dan langsung mereka menyelesaikannya. Kalau misalkan di inquiry itu nanti ada merancang hipotesis, terus apalagi tuh ada merancang menjawab sendiri, lalu nanti diorganisasikan atau dikumpulkan jawaban-jawabannya, lalu mengumpulkan data seperti itu. Seperti mencari pada saat penelitian karya ilmiah itu kan seperti itu kan langkah-langkahnya sama saja. Itu Zaki, sama tadi pertanyaan siapa itu yang menyangkut tentang materi. Gitu, paham? Zaki, apakah ada yang ingin ditanggapi? Alhamdulillah udah paham, Bu. Oke, sama tadi pertanyaan dari Nadia ya. Oke. Pertanyaan berikut itu juga menarik. Nah, ini dari Salsa. Nah, Salsa itu bertanya, kalau yang aktif itu belum tentu memahami konsep materi, lalu bagaimana cara mengetahui bahwa siswa telah memahami konsep? Nah, bagaimana sih kita bisa tahu siswa itu memahami konsep? Padahal kalau misalkan bisa jawabnya, pakai evaluasi. Evaluasinya itu dengan soal-soal misalkan. Lalu bisa aja kan nanti soal-soal itu mereka contek-contekan atau mereka nyontek di buku atau mereka bawa tulisan kayak gitu, itu kan bisa aja. Nah, evaluasinya kalian itu buat seperti instrumen miskonsepsi. Nah, instrumen miskonsepsi itu kalian bisa membuat siswa itu atau bisa mengetahui siswa itu paham materinya enggak, paham konsepnya enggak, dengan cara membuat instrumennya itu berbeda dari instrumen-instrumen sebelumnya.
Instrumennya itu misalkan buatnya tutorial. Kalau tutorial itu kan ada pertanyaan dan ada alasannya. Nah, dari situ nanti kalian bisa tahu siswa yang paham konsep atau siswa yang belum paham konsepnya, seperti itu. Kadang siswa juga kalau misalkan ada yang aktif tapi tidak paham, yaitu biasanya mereka itu kan kalau yang aktif ada juga yang aktifnya sebenarnya tidak paham, terlalu aktifnya itu hanya asal ceplos kan kayak di kelas kayak gitu kan ada juga kan asal nyeplos kayak gitu, dilalah jawabannya benar gitu kan ada. Nah, caranya kalian agar tahu siswa itu paham konsep atau enggak, ya kalian membuat evaluasi. Nah, di sini juga kalau nggak salah sintaknya dari inquiry itu di akhir, sebenarnya semua model pembelajaran juga pasti akan ada evaluasinya di akhirnya, seperti itu. Nah, evaluasinya itu kalian bedakan dengan evaluasi-evaluasi yang lain. Contohnya seperti tadi membuat instrumennya itu instrumen untuk mengetahui siswa paham konsep atau belum pahamnya, itu dengan cara itu. Lalu ada juga yang membuat angket. Dari angket, dari situ itu kan kalian bisa tahu mereka paham materinya atau enggak. Lalu kalau angket itu kan biasanya mereka asal coret aja gitu kan. Dia tahu tidak tahu kayak gitu. Nah, kalian bisa juga nanti setelah itu ya ini sih untuk penelitian ya. Bisa juga wawancara sama mereka. Tapi kalau misalkan kalian sudah menjadi guru, kalian bisa tahu mereka paham atau tidaknya konsep itu bagaimana, ya dengan cara membuat instrumen yang berbeda dengan instrumen-instrumen lainnya. Atau tadi juga dijawab oleh siapa gitu, memberikan contoh di kelas, lalu habisnya guru memberikan contoh, coba siswanya yang memberikan contoh. Kalau mereka sudah paham, berarti mereka sudah bisa memberikan contoh yang sejalur dengan materi yang diajarkan. Seperti itu, sama tadi pertanyaannya siapa gitu. Ya, oke, paham? Yang ini clear ya? Oke, itu kalau jadi guru. Kalau misalkan kalian sebagai peneliti, kalian juga bisa nanti habis itu wawancara seperti itu. Oke, di sini ini juga gabung tadi belum saya jawab pertanyaan dari Vira gitu ya. Jadi mungkin kalian juga akan banyak melihat artikel-artikel yang meneliti tentang pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap berpikir kritis. Karena apa? Karena biasanya inquiry itu dihubungkan dengan berpikir kritis siswa, karena dari sintaknya aja itu student center ya, jadi semuanya itu tersenter pada siswa, jadi mereka semua yang melakukannya sendiri, guru hanya sebagai fasilitator. Walaupun sebagai fasilitator, guru juga tetap menyiapkan apa yang harus disiapkan untuk mengajar di kelas, seperti itu. Lalu kalau dia ini mengatasi kekurangan bergantung kepada keterampilan belajar mandiri siswa. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, ya gitu tadi, kalau siswanya kan ini kan inquiry terbimbing itu bergantung kepada keterampilan belajar mandiri siswa. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, bagaimana cara memotivasi siswa agar dapat membiasakan diri untuk belajar secara mandiri? Ya, kita sebagai seorang guru, kita harus bisa, pastinya kan sudah tahu ya, mana siswa yang aktif, mana siswa yang pasif, lalu mana siswa yang mudah bekerja sama, mana siswa yang kurang bisa bekerja sama, ya dengan cara mengelompokkan secara heterogen. Jadi jangan sekali-kali kalian mengelompokkan siswa itu homogen. Karena apa? Karena kalau misalkan homogen, ya yang aktif, yang diam, ya diam kayak gitu. Jadi nanti tidak bisa berimbang, tidak bisa seimbang antara siswa yang aktif dan tidak aktif. Kalau kuliah mah ya kelompok mah ya diacak aja ya, karena kita sudah tidak
teacher center lagi, sudah student center, walaupun ini juga student center, tapi kan harus masih ada bimbingan dari seorang guru seperti itu. Itu sih pertanyaannya sudah bagus-bagus, dan Nisa mau tanya ke kelompok 5 ya, kelompok 5, sintak dari inquiry tadi, sintaknya apa? Intinya aja. Ada berapa? Ada apa aja? Siapa yang mau jawab kelompok 5? Ada 7, Bu. Oke, apa aja, Kak Is? Yang pertama itu identifikasi masalah. Oke. Terus mengajukan pertanyaan. Tahap 3, merencanakan penyelidikan. Tahap keempat, mengumpulkan data atau informasi dan melaksanakan penyelidikan. Lalu tahap 5 itu menganalisa data. Tahap ke-6, membuat kesimpulan. Dan tahap yang ke-7, mengkomunikasikan hasil, Bu. Oke, itu benar sintaknya ya. Nanti silakan kalian terapkan di APP-nya, membuat RPP-nya dengan sintak tersebut. Nanti materinya apa? Dipastikan kalau inquiry itu biasanya berbasis eksperimen, seperti itu ya, kelompok 5 ya. Nanti kalian bisa bedakan dengan kelompok PBL. PBL siapa kelompok PBL kemarin? Biar tahu perbedaan antara PBL dengan inquiry. Siapa? Saya, Bu. Oke, Hovifah ya. Nanti, nah itu coba bisa tanya, Hovifah, PBL sama inquiry tadi terlihat nggak bedanya di sintaknya? Halo, Hovifah? Atau teman-teman yang lainnya yang kelompok PBL, terlihat nggak perbedaan antara PBL dengan inquiry? Gimana? Melihat perbedaannya tidak antara inquiry dengan PBL? Ini suara Bu Nisa delay kok? Enggak, Bu. Ya, soalnya tidak ada yang menjawab. Jadi dipikir suara Bu Nisa telat nyampe. Ada nggak tadi kelompoknya Hovifah, PBL dengan inquiry, sintaknya ada perbedaan tidak? Atau siapa kemarin yang presentasi tentang PBL? Apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar. Ada terlihat, Bu, bedanya kalau PBL sama inquiry. Oke, kalau PBL pemberian masalah dulu kan, kalau misalkan inquiry itu biasanya ada praktiknya kan? Ya, praktikumnya.
Oke, seperti itu. Jadi nanti pada saat role play biasanya nanti terlihat perbedaannya. Itu nanti hasil videonya juga biar bisa dilihat nanti di sharing kalau misalkan sudah waktunya mengumpulkan videonya. Nah, oke, seperti itu. Jadi inquiry model pembelajaran inquiry. Jadi inquiry juga sebenarnya dibagi lagi, bukan hanya inquiry, tapi ada tadi kelompok 5 juga sudah menjelaskan ada free inquiry, ada guided inquiry, ada inquiry modifikasi. Nah, inquiry modifikasi itu namanya juga modifikasi ya. Kalau modifikasi itu kan sudah ada dimodif gitu kan. Modifnya gimana, Bu? Modifnya itu antara kedua yang tadi, antara guided inquiry dengan free inquiry itu digabung menjadi satu, seperti itu yang inquiry modifikasi. Jadi nanti kalian juga kalau misalkan menemukan artikel jangan bingung kalau misalkan tiba-tiba loh kok ada ini Bu inquiry modifikasi, yaitu sama sebenarnya inquiry tapi inquiry-nya sudah dimodifikasi dari macam inquiry yang guided dan free inquiry seperti itu gitu ya. Nah, mungkin kalian juga sudah banyak membaca tentang artikel-artikel yang menjelaskan pengaruh-pengaruh model pembelajaran atau penerapan-penerapan model pembelajaran seperti itu. Kan kalian sudah terbiasa membaca artikel, jadi silakan nanti diidentifikasi gitu perbedaannya antara model-model yang kalian temukan gitu. Benar nggak sih nih benar nggak sih pada saat presentasi itu katanya ada perbedaan. Nah, kalian coba mengidentifikasi sendiri dari artikel-artikel yang kalian temukan itu. Seperti itu. Gitu, ada pertanyaan lagi tentang model pembelajaran inquiry atau yang lainnya? Ibu, saya izin bertanya. Iya, boleh. Ini kan sebelumnya kelompok dari PBL itu merencanakan role play itu seperti praktikum gitu ya, Bu. Kami belum tahu kalau yang mengenai praktikum itu masuknya ke inquiry. Itu nantinya role play-nya bisa nggak, Bu, kalau pakai praktikum gitu untuk PBL? Boleh, ada juga PBL yang itu membuat membuat eksperimen. Ada juga kok, tapi biasanya yang pertama ya orientasinya itu kan mereka mengidentifikasi masalahnya dulu kan. Jadi nanti yang pertama kalian persepsinya itu ya kalian memberikan suatu masalah dulu gitu, Hovifah. Terima kasih, Bu. Nah, iya seperti itu. Ada juga yang PBL juga eksperimen. Nah, tapi kebanyakan inquiry itu menggunakan materi yang berbasis eksperimen seperti itu. Nah, inquiry-nya nanti kalian berarti inquiry yang tadi sudah dijelaskan oleh Faiz, berarti inquiry-nya inquiry itu sintaknya inquiry terbimbing ya, Faiz ya? Nah, nanti yang dibuat RPP-nya ya yang inquiry terbimbing seperti itu. Itu yang penting antara sintak dengan apa yang guru lakukan itu sesuai gitu. Jadi ya tidak masalah kalau misalkan sintaknya apa, guru melakukan apa, yang penting masih nyambung. Misalkan mengumpulkan data, tapi guru melakukan apa, beda bukan mengumpulkan data gitu ya. Itu tidak bisa. Kalau sintaknya mengumpulkan data, ya guru harus ngapain gitu. Seperti itu cara membuat RPP. Walaupun nanti di kelas juga kalian akan ada improvisasi sendiri. Jadi nanti siswanya seperti apa, ya kalian harus seperti apa. Ya kalau RPP sebenarnya hanya untuk pedoman aja, untuk pedoman kalian sebelum mengajar. Gitu. Jadi ada
ada rancangannya terlebih dahulu gitu sebelum mengajar. Jadi tidak kosong gitu. Paham ya? Gitu. Nanti kalau kalian sudah jadi guru ya kalian bisa improvisasi. Bisa melihat situasi dan kondisi di kelas seperti itu. Kalau sebagai peneliti, ya kalian juga bisa improvisasi, nanti akan dibahas di pembahasannya, seperti itu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Nanti silakan kelompok yang sudah maju, RPP-nya boleh dikumpulkan, nanti Bu Nisa coba baca, lalu kalau misalkan ada revisi, Bu Nisa balikan lagi. Biar kalian segera melakukan role play-nya. Seperti itu. Gitu, ada lagi? Kalau tidak ada, jangan lupa presensi ya. Presensi terlebih dahulu. Di sini ada, kok ada 48 ya? Berarti kalau dikurangi Bu Nisa ada 47 mahasiswa. Berarti ada yang tidak hadir ya? Ya, Salsa. Ada 55 kan, Salsa? 51, Bu. Oke, 51. Berarti ada 2. 3. Kalau sama Bu Nisa berarti ada 4 mahasiswa yang tidak hadir ya. Oke. Begitu model pembelajaran inquiry. Kalau misalkan ada yang belum jelas, silakan nanti ditanyakan ke Bu Nisa. Monggo silahkan terbuka untuk kalian bertanya. Jangan malu-malu. Oke, hari ini Bu Nisa punya refleksi untuk kalian. Tapi nanti Bu Nisa kirimkan ke ini aja ya, grup aja ya. Ke grup, nanti silakan kalian isikan apa yang kalian ada, yang punya pertanyaan yang belum bisa tersampaikan, atau ada saran dan masukan untuk pembelajaran, model pembelajaran, untuk perkuliahan model pembelajaran ke depannya, seperti itu. Monggo silahkan nanti diisi, jangan lupa nanti Bu Nisa kirimkan linknya lewat grupnya. Ya, oke, begitu. Tadi pertanyaannya sudah bagus, dan kelompok 5 juga sudah bagus presentasi dan cara menanggapinya, cara menjawabnya, jadi sudah clear. Dari kelompok-kelompok yang sebelumnya juga sudah bagus. Minggu depan itu pertemuan keberapa? Ke-8 ya kalau nggak salah. Itu nanti model pembelajaran yang terakhir itu cooperative learning. Silakan nanti dipelajari terlebih dahulu. Biar kalau ada pertanyaan langsung bisa disampaikan. Seperti itu. Habis itu minggu depannya UTS ya. Oke, sudah? Tidak ada? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Nanti monggo silahkan yang ingin bertanya ya. Oke, sudah presensi semua ya ini ya? Sudah, Bu. Oke, sip. Oke, sebelum memulai aktivitas yang baru, kita akhiri perkuliahan hari ini terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga dilancarkan ke depannya kalian untuk kuliahnya. Semoga sehat selalu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Bu Nisa. Monggo silahkan nanti kalau yang punya unek-unek silahkan sampaikan saja di refleksi. Itu gunanya untuk evaluasi, bahan evaluasi dari perkuliahan dan evaluasi untuk Bu Nisa juga. Seperti itu teman-teman. Oke, Bu Nisa akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.